mulai. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan membiasakan akhlak terpuji. Perlu kita ketahui, akhlak adalah perilaku seseorang yang timbul dari dirinya masing-masing, baik itu keburukannya atau kebaikannya. Akhlak di sini ada dua. Akhlak yang pertama adalah akhlakul hasanah. Yang artinya akhlak yang terpuji. Yang kedua adalah akhlakul syaitan. Artinya akhlak yang tercela. Di sini saya akan menjelaskan akhlakul hasanah yang artinya akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah setiap perilaku baik yang sesuai dengan norma agama yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Akhlak terpuji yang patut kita teladani adalah akhlaknya Rasulullah SAW yang mana menjadi suri tauladan bagi umatnya, yang telah difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Salah satu akhlak terpuji yang mudah buat kita lakukan adalah memberi salam kepada sesama muslim. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Inna awalan nasi man bada'a bisalam. Artinya sesungguhnya orang yang paling utama ialah orang yang mendahului memberi salam. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Hurairah. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berpendapat bahwa akhlak adalah ungkapan sikap yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Jika seseorang terbiasa melakukan kebaikan, maka akhlaknya akan baik. Sebaliknya, jika seseorang terbiasa melakukan keburukan, maka akhlaknya akan buruk. Perlu kita ingat bahwa derajat seseorang itu tidak diukur dari harta atau keturunannya, melainkan diukur dari akhlaknya, buruk atau baiknya, yang mana telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah, khairun nasi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlakul hasanah di sini terbiasa dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa terbiasa berakhlak terpuji akan membawa keberuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain di dunia dan akhirat. Di antaranya akhlakul hasanah ialah bertoleransi. Ukhuwah, musyawarah dan tawasul. Di sini saya akan menjelaskan toleransi, yang mana toleransi ini dalam agama Islam adalah tasamuh. Yang artinya menahan diri, bersabar. Menurut BIDX Wewardalindo, kata toleransi diartikan dengan kelapangan dada dalam arti suka luput pada siapapun. Siapapun jika meraih tasamuh itu dalam tasamuh itu dianjurkan dalam Islam adalah tasamuh dalam kebaikan, tasamuh dalam keburukan dan kejahatan bahkan dilarang oleh agama. Tasamuh juga memiliki batas-batasan tertentu. Misalnya kepada orang kafir, selama orang kafir tersebut tidak mengganggu, mencelakai atau
melakukan kezaliman terhadap orang Islam, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melawannya. Selain itu, tetaplah jaga tali silaturahmi kita terhadap dengan orang yang juga menjaga kebaikan Islam. Kata Rasulullah dalam bersabda, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Toleransi di sini bertujuan untuk terciptanya suatu hubungan yang baik, rukun dan harmonis di antara masyarakat. Namun perlu kita ingat kembali bahwa rasa memiliki batas-batas yang jelas, yakni dengan tidak meninggalkan kepentingan dan aturan agama, yang mana telah difirmankan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Dari Rasulullah SAW berpesan kepada pelayannya untuk bagikan daging hasil penyembelihannya kepada tetangganya, bahwa tetangga beliau adalah orang yang mulia. Di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad saja tidak bertoleransi kepada tetangganya, baik itu orang kafir ataupun orang Islam sekalian. Sekian penjelasan ukhuwah akan dilanjutkan oleh narasumber kedua. Dan saya di sini akan menjelaskan anak-anak yang sana yang nomor 2, yaitu ukhuwah. Ukhuwah ini dalam bahasa Inggris bahasa Inggrisnya brotherhood, yang artinya persaudaraan. Brotherhood yang artinya persaudaraan. Ukhuwah dalam konteks bahasa Indonesia itu memiliki arti sempit seperti saudara kandung, dan dalam arti yang luas, ukhuwah itu adalah hubungan pertalian persaudaraan sesama manusia dan hubungan kekerabatan yang akrab antara sesama manusia yang lain. Dan dalam pengertian yang luas lagi, ukhuwah adalah suatu perilaku yang mencerminkan rasa persaudaraan, kekerabatan, persatuan dan solidaritas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dan dalam lingkungan komunitas umat muslim, istilah ukhuwah berkembang menjadi ukhuwah Islamiyah, yang berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau persaudaraan yang diajarkan Islam. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Tumbuhnya sikap ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, adanya persamaan, baik dalam masalah masyarakat disebabkan adanya baik dalam masalah keyakinan, wawasan, pengalaman, dan kepentingan. Yang kedua, adanya kebutuhan yang bisa dirasakan hanya dapat dicapai dengan melakukan kerjasama dengan orang lain. Ada beberapa macam ukhuwah, itu perannya sangat besar dalam kehidupan. Yang pertama, ukhuwah keagamaan. Yang kedua, ukhuwah kebangsaan. Yang ketiga, ukhuwah fi al-wataniyah wal al-nasab. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Dan ukhuwah dapat dipelihara jika kita menerapkan 4 hal. Yang pertama, ta'aruf. Yang kedua, tafahum. Yang ketiga, ta'awun. Yang keempat, takaluf.
3. Di sini ada beberapa prinsip buah. Yang pertama, ta'aruf. Ta'aruf ini adalah usaha saling mengenal antara satu dengan yang lain sehingga mengenal secara batin maupun dohir. Dan yang kedua, tafahum. Tafahum artinya saling memahami kelebihan dan kekurangan orang lain dan saling melengkapi. Seumpamanya yang si A punya kekurangan, maka yang si B punya kelebihan tutupi kekurangannya si A, dan sebaliknya. Dan yang ketiga, ta'awun. Ta'awun di sini adalah untuk sikap untuk saling tolong menolong antara sesama sehingga semua kebutuhan itu bisa terpenuhi. Dalam arti lain kita sebagai manusia mempunyai sifat yang sosial. Yang kedua, takaful. Takaful dapat diartikan saling menjamin atau menjaga sehingga melahirkan rasa aman. Dan jika kita bisa mengamalkan prinsip empat prinsip ini, maka ukhuwah dapat terjalin dengan baik. Apalagi terlebih lagi bagi seorang muslim. Supaya ketika kita mengamalkan ini, maka kita semakin mengenal, mencintai, memahami dan menolong satu dengan yang lain. Ketika ada saudara yang menghadapi masalah, mereka dapat merasakan permasalahan saudaranya dengan saling membantu keluar dari permasalahan tersebut, bukan malah menghindar dari permasalahan tersebut. Dan jika kita mendapatkan ujian dari Allah, itu seharusnya kita jalani dengan kesabaran, bukan malah menghindar dengan cara keegoisan. Sampai di sini. Assalamualaikum. Tunggu salah. Sekian penjelasan dari narasumber kami mengenai tentang membiasakan alat terpuji. Jika ada muslimat silakan dipertanyakan. Zoom. Gimana tidak? Kita nanya tak? Nanya dong. Saya nanya saya. Aku nanya. Ih. Nanya dong. Kan Kamu nanya ke dong. Untuk kelompok 2, saya ingin menanyakan tentang masalah ukhuwah. Di dalam kitab Arba'in Nawawi dikatakan saudara adalah orang yang seagama Islam atau orang kafir yang masuk ke agama Islam. Apakah orang kafir yang tidak masuk ke agama Islam itu kita boleh seperti saudara atau tidak? Sekian, terima kasih. Jawabannya adalah masih berikatan bersaudara. Karena kafir ada dua, ada kafir harbi, yang kedua zulmi. Di sini yang termasuk dalam kategori pertanyaan tadi adalah kafir zulmi, yang mana kafir tersebut tidak mengganggu atau tidak mencelakakan agama Islam. Yang kafir di sini biasa di sekitaran agama Islam, bukan seperti kafir harbi yang mana selalu mencelakai atau mencaci belah-belah tentang Islam. Sekian dari audiens lain, mungkin ada kesalahan yang ingin dipertanyakan lagi tentang membiasakan alat terpuji. Amit ke sana. Oh, sana. Nah, tuh langsung pindah tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang macam-macam ukhuwah. Di sini jelaskan macam-macam bentuk ukhuwah yang bisa menandai dalam kehidupan sosial, antara lain ukhuwah
Enak kok ya. Toleransi lah. Terima kasih atas audiens yang tadi bertanya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang tadi. Ukhuwah keagamaan. Ukhuwah keagamaan adalah ukhuwah yang muncul dan bisa berkembang berdasarkan adanya keimanan atau keagamaan. Ukhuwah tersebut kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah keagamaan mempunyai dasar yang bersumber dari Al-Quran yang disebutkan jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahuinya. Sekian penjelasan salaman. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penjelasan tentang membiasakan alat takbir. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kita sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.